Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat dan bahagia semua ya untuk pagi hari ini. Perkenalkan, saya Bu Deni. Saya di sini akan memberikan materi kepada kalian tentang belajar efektif dan tentang jurusan TKJ. Di sini saya mengajar untuk mata pelajaran produktif TKJ. Baiklah, ini materi kita yang pertama itu adalah tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu adalah suatu proses belajar peserta didik yang menghasilkan dan ada gunanya atau bermanfaat. Artinya, proses belajar dapat memberikan kontribusi kepada peserta didik dalam hal efektif dan sistematis. Dalam ranah kognitif, proses belajar mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan kepentingan pada peserta didik. Kemudian dalam ranah afektif mampu merubah sikap dan juga peserta didik serta memberikan keterampilan dasar dari aspek pemahaman. Berhasil jalannya proses belajar yang dijalani peserta didik dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita sebut dengan belajar. Kemudian, bagaimana tips dan cara mewujudkan belajar efektif? Yang pertama, kita lakukan niat terlebih dahulu. Jadi sesuatu pekerjaan yang baik dan mulia itu harus kita mulai dengan niat. Karena hasil yang dicapai juga tergantung pada niat. Oleh sebab itu, peserta didik harus berniat untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua adalah disiplin belajar. Jadi disiplin ini tidak hanya mematuhi tata tertib belajar di sekolah saja, tetapi di rumah pun peserta didik harus membuat jadwal belajar yang harus diikuti dan dijalankan kepada anak-anak. Jadi belajar harus tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda ataupun diulur-ulur. Kemudian motivasi belajar. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar dengan sepenuh hati. Sehingga targetnya akan kita wujudkan. Kemudian fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini adalah kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk belajar. Belajar di rumah juga membutuhkan fasilitas belajar agar dapat belajar. Kebutuhan akan fasilitas belajar itu bisa berupa buku mata pelajaran, kemudian sumber data belajar yang lainnya, kemudian internet, kemudian platform yang digunakan untuk belajar seperti ruang belajar, ruang guru, krisis, dan lain-lain. Kemudian kontinu. Kontinu itu adalah belajar harus berkelanjutan atau rutin. Jadi belajar itu tidak hanya menghadapi keuangan saja, tetapi setiap hari ketika kita sudah pulang sekolah sampai di rumah, kita ulangi pelajaran kembali pelajaran kita terima dan sekolah. Kemudian bisa juga kita lakukan belajar kelompok. Membentuk kelompok belajar di rumah tentulah sangat menyenangkan. Jadi buatlah kelompok belajar dengan anggota yang terpisah. Kamu yang rajin belajar atau belajar bisa menjadi itu. Kemudian kita tentukan target hasil belajar. Di awal belajar, peserta didik harus menetapkan target hasil belajar yang tidak tercapai, sehingga dalam prosesnya dapat mengarahkan apa yang harus. Kemudian aktif dalam belajar. Dalam belajar di sekolah harus aktif. Yang ditunjukkan dengan keaktifan bertanya atau menjawab pertanyaan itu
maupun aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan, itu tubuhnya rasa ngantuk atau bosan. Kemudian banyak untuk membaca. Banyak membaca, banyak hal yang kita dapat, banyak hal yang kita ketahui. Jika peserta didik gemar membaca buku dan mengajar yang lainnya, akan membuat percaya diri dalam menghadapi ulangan maupun evaluasi membaca. Serta bertanya dengan itu adalah tips dan cara melanjutkan. Kemudian akan saya lanjutkan untuk strategi belajar di masa pandemi COVID-19. Karena kita juga ada ini yang kita laksanakan. Jadi ada strategi tertentu yang kita laksanakan untuk KPM kita di untuk pembelajaran daring bisa melalui berbagai macam aplikasi ataupun platform yang di sekolah sudah ada yang namanya Radina untuk kemudian kita bisa menggunakan video Classroom dalam kegiatan KPM. Selain menggunakan video Classroom, kita bisa menggunakan aplikasi sinkron ya. Aplikasi sinkron yang bisa kita pergunakan itu bisa menggunakan Google Meet, Zoom, WebEx, kemudian aplikasi yang lain. Kita juga bisa memanfaatkan platform untuk belajar yang lainnya seperti Arena Belajar, Ruang Guru, Lusis, dan lain-lain. Pokoknya semua aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tetapkan manajemen waktu. Jadi atur waktu belajar dengan teratur mengikuti informasi dari sekolah yang biasanya bisa melalui kelas. Kemudian kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai kalian menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun tugasnya deadline-nya seminggu ke depan atau minggu depan, usahakan ketika mendapat tugas itu langsung kalian mengerjakan sehingga tidak menumpuk. Di saat waktunya deadline semua kalian belum selesai. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ketika ada tugas langsung, karena biasanya ada tugas jika kalian tidak langsung mengerjakan akan merasa tidak nyaman. Kemudian jangan lupa kalian mengatur jadwal belajar dan membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas awal waktu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak walaupun deadline pengumpulannya masih dulu. Kemudian persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Menyiapkan peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan melakukan pembelajaran belajar. Misalnya disiapkan akses internet, siapkan medianya, buku pelajarannya, atau platform untuk pembelajaran yang lain. Kemudian menyiapkan jaringan internet. Kemudian kita menggunakan aplikasi pembelajaran yang telah ditentukan untuk sekolah. Tertentu sekolah menggunakan aplikasi apa saja yang
dilakukan sesuai dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian belajarlah dengan serius. Fokus ketika melakukan pembelajaran dari Al-Quran. Jadi selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Antara lain, godaan untuk menonton, godaan untuk mengakses media sosial, membaca konten berita yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan jadi tetapkan waktu untuk belajar dan hindarkan diri dari gangguan anggota keluarga. Kalau kalian sudah mengakses pembelajaran sekali, fokuskan pada pembelajarannya. Jadi tidak usah membuka ataupun mengakses hal-hal yang tidak penting lainnya. Tidak ada belajar. Kemudian jaga komunikasi kalian dengan guru, kelas, dan teman kelas. Jadi bentuk grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Itu bisa kalian bentuk grup khusus untuk membahas tugas yang diberikan oleh guru. Kalian bisa mengerjakan bersama-sama, bertukar pikiran dengan teman-teman kalian. Jadi semuanya bisa bekerjasama secara bersama, sehingga tidak sampai siswa yang tidak mengumpulkan. Kemudian jalur komunikasi dengan baik untuk menghindari kesalahan. Kemudian mengasah keterampilan komunikasi. Jika memang belum yakin dengan hasil ini cara belajar efektif menurut psikologi. Itu adalah kebutuhan untuk belajar. Jadi belajar itu adalah suatu kebutuhan, bukan suatu paksaan. Jadi rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga kesungguhan ini tidak membuat kita akan hanya belajar saat sedang saja atau sedang ini saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa beban. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah dan cepat dipahami. Kemudian belajar itu bisa kita lakukan dimanapun kita suka. Jadi kita memilih tempat belajar yang disukai sesuatu membuat kita senang dan rasanya untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita perlu membantu melakukan kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan kita. Kemudian selain kita itu kita bikin pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi tidak perlu belajar itu langsung banyak mungkin. Atau kita belajar sehari semalam itu belajar semua tidak. Jadi ada kita ada waktu. Jadi jangan terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya kalian berpikir pelajaran sedikit. Maka dari itu ada baiknya kita belajar setiap hari. Jadi belajarnya setiap hari ya. Jangan hanya akan ulangan saja atau akan UAS atau IPS saja. Misalnya dengan mengulang kembali pelajaran yang kita temukan di hari tersebut. Jadi pelajaran yang kita dapat di hari ini akan kita pelajari kembali, akan kita baca lagi di hari yang sama. Cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat. Biasanya saat menjelang akan ujian. Belajar dengan sistem itu semalam ini akan menimbulkan tekanan secara psikologis. Sehingga ilmu pun akan sulit kita serap dengan sulit. Jadi hindari belajar waktu semalam. Jadi belajarnya setiap hari. Itu tapi setiap hari. Kemudian bagi waktu belajar. Ada baiknya kalian membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kalian harus bisa memakai kelas itu. Dan membuat jadwal dan membagi waktu belajar kegiatan yang kalian akan menjadi lebih itu. Dan kalau
Kemudian kalian bisa berdiskusi. Setiap orang memang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang memiliki belajar sendiri, namun ada juga orang yang mulai belajar berkelompok atau bersama dengan. Jika kalian masih belum mengetahui style belajar kalian, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk berdiskusi dengan bentuk diskusi dalam hal itu. Jika kalian merasa nyaman dan lebih menyenangkan, maka diskusi dengan teman bisa menjadi cara beradaptasi untuk kalian. Kemudian cari cara yang membantu konsentrasi. Kalian bisa kalian tidak konsentrasi. Jadi saya belajar setiap orang ya, berbeda. Jika kalian merupakan peminat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus musik, tetapi untuk belajar sambil menggunakan musik. Hal ini biasanya efektif jika kalian sudah saat menghafalkannya. Kemudian selain itu, jadi biasakan untuk memahami jangan hanya hafalkan. Jadi sistem belajar dengan saat ini difokuskan pada ada yang hafalan juga ada yang memahami. Jadi kalian juga harus memahami. Padahal sudah menghafalkan pelajarannya, hanya akan efektif untuk ujian atau ujian dalam waktu pendek saja. Tetapi jika kalian bisa memahami ini dalam jangka waktu panjang, ilmu yang dihafalkan atau dipahami tadi hanya akan menjadi. Kemudian jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya ketika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu dalam mengerjakan tugas atau dalam mempelajari buat. Kita bisa belajar karena kita memang belum tahu tentang ini, tidak ada alasan untuk malu bertanya. Karena takut bisa sebagai orang bodoh. Tidak, karena orang yang kita bertanya itu bukan berarti orang bodoh, tapi itu adalah orang yang bisa untuk melaksanakan cara belajar. Karena dia merasa tahu, jadi harus orang yang bertanya itu bukan orang bodoh, tapi orang yang semangat belajar untuk mengetahui sesuatu. Kemudian coba terus meskipun gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi tidak ada belajar yang benar jika tanpa melakukan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang positif karena kita harus sendiri terlepas dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran. Untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Jika kalian mengalami kegagalan, cobalah kembali menggunakan cara kerja yang lain sehingga kalian bisa berhasil melakukan apa yang kalian ingin. Inilah cara belajar yang dilakukan efektif dan membuatkan. Kemudian sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh keefektifan dan kita menyukai pelajaran maka ini itu apa lebih menerima dengan ilmu yang hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar pelajaran. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar dan itu masih belajar akan tidak aktif atau tidak aktif. Kemudian manfaatkan fasilitas yang tersedia. Zaman sekarang fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa pelajaran saja atau itu kumpulan soal saja, tetapi kita bisa belajar itu kita bisa belajar dari televisi yang menyediakan banyak memanfaatkan semua fasilitas ini untuk proses belajar. Biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet itu akan lalu memberikan sehingga kita akan memberikan target dan bisa lebih kita buat review atau pertanyaan.
Kedua, untuk memetakan materi yang sedang saya belum memiliki konsep atau asumsi dari semua materi yang sedang kita bahas. Dan membuat review juga akan melibatkan kita untuk memahami intisari dari info yang sedang. Selain materi yang kita buat juga yang review atau kita membuat konsep dan akan membaca dokumen sampai dengan ini juga sangat mendukung kemudian kalian buat kesimpulan. Sebelum untuk menarik kesimpulan dari materi yang ini akan kita bisa membaca kesimpulan ini dibuatkan untuk membantunya semakin bertanggung jawab. Kemudian kalian juga harus banyak mencoba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau untuk mengerjakan masalah dan juga akan membantu kita untuk pemahaman kita akan menjadi lebih. Dengan demikian kita bisa menilai bagaimana kita harus bergerak dari bagaimana kita telah nanti kita bisa dan menguasai. Kemudian jangan lupa untuk belajar menggunakan usaha kita sendiri seorang kita. Namun tidak ada usaha yang sempurna. Itu kalian bisa bisa jadi membuat diri yang berkembang menjadi itulah tadi kemudian saya lanjutkan jurusan kita. Kita ada 4 materi ya, dari 1 ya, kemudian kita itu sendiri merupakan biasanya kami jadi para partisipasi itu antara lain adalah Pak Joko itu selaku warga kurikulum, kemudian Pak Iwan Aktivitas, Pak Iwan itu selain sebagai guru edukasi dia juga sebagai warga kemudian Pak Haji Tejo, kemudian Pak Konsul ini yang biasa kita kenal dengan Pak Halim. Kemudian saya sendiri, kemudian Pak Arif, kemudian ada Bu Notrina lewat kami ya, dan Pak Joy, kemudian Pak Aksana Haji, Pak Rizal Zarizali, dan ada Pak Samson, ada Pak Dedu, ada Ibu Ayu Joko. Kemudian untuk laporannya ada Mas Zainal dan Mas Adian. Tadi para guru dan pasti. Kemudian apa sih kelebihan jurusan PKJ itu? Sehingga kalian memilihnya. Jurusan PKJ ini memang tidak ada hasilnya diberikan di dunia saat ini. Saya kira tidak akan lepas dari yang namanya mulai dari kita menggunakan sebuah perangkat komputer, kita menggunakan komputer, kita menggunakan kemudian dari sisi peluang pekerjaan PKJ ya, akan mengetahui banyak kelebihannya apalagi dari sisi pendidikan yang mengambil jurusan PKJ. Berbanggalah dengan jurusan ini karena jurusan ini adalah jurusan yang sangat orang itu terhadap diri yang ada di
Jadi pengembangan yang jadi kemudian apa sih keunggulan dari pendidikan versi ini? Kalian mungkin ketika mengambil jurusan PKJ akan menjadi orang yang aktif di pastinya perkembangan informasi. Kalian bisa terhindar dari yang namanya kritis karena mengikuti jurusan. Jika kalian tidak mau serius dengan jurusan, kemudian yang kedua, dari segi materi, kalian akan mengetahui banyak sekali pengetahuan tentang software, mulai dari sisi aplikasi, kemudian hardware, dan di dalam hardware itu sendiri kita kenalkan yang laptop, jarang. Jadi dari segi jaringan, kalian bisa mengetahui banyak sekali keamanan apa dan masih banyak sekali dan kalian dapat bisa memilih jurusan itu bila kalian sudah kemudian ya kita keluar dari kita di awal di anak kaji kalian belajar mengetahui seluk-beluk dunia terutama di dunia apa sih yang kita pelajari di jurusan itu dari pelajaran apa saja sih yang kita ajarkan di jurusan PKJ. Yang pertama kita belajar pada bagian jaringan. Di bagian jaringan sendiri yang kita pelajari nanti ada pengenalan jaringan dasar, ada konsep teknologi, jaringan, kemudian ada rancang jaringan, ada mengelola alat-alat itu, dan memahami cara menggunakan alat sendiri itu dipakai saat kemudian yang tidak kalah kita sudah dulu namanya cyber art object. Jadi kalian bisa belajar kemudian kita juga belajar tentang security, belajar mengenai database server, belajar mengenai server, belajar tentang VoIP, belajar mengenai komunikasi data, penerapan, dan masih banyak lain info lainnya yang kita beri. Kemudian selain kita pelajari jaringan itu kita belajar hardware. Jadi mulai pengenalan hardware, perakitan komputer, laptop, pengenalan alat-alat itu, belajar servis TV, kemudian perawatan staf perbaikan dari hal lain. Selain belajar hardware, kita juga akan belajar tentang software. Mulai dari pengenalan software, kemudian mengenal banyak tentang sistem operasi, kita banyak mengenal tentang aplikasi standar ya. Belajar tentang ya kita belajar instalasi sistem operasi belajar tentang pemrograman. Jadi kita belajar bagaimana menjadi seorang kemudian membangun sebuah website, membuat program sederhana dan aplikasi. Kemudian apa sih keunggulan dan peluang pekerjaan untuk PKJ? Yang pertama adalah menjadi seorang IT. Pada berbagai macam bidang. Kalian bisa menjadi sistem engineer, kemudian bisa menjadi information technology manager, bisa menjadi analis,
bisa menjadi administrator, bisa menjadi pengelola terminal, bisa menjadi IT arsitek, dan bisa menjadi database administrator, bisa menjadi bagian atau bagian bisa menjadi IT project manager atau pengelola project IT. Kalian juga bisa menjadi konsultan IT, bisa menjadi analis keamanan informasi, dan bisa menjadi teknik pendidikan, bisa menjadi komputer engineer, bisa menjadi trainer, kemudian menjadi seorang yang bisa menjadi menjadi operator, bisa menjadi seorang guru juga. Jadi banyak sekali kesempatan atau peluang pekerjaan. Itulah tadi materi tentang cara belajar efektif, kemudian cara belajar PM serta jadi dari kalian ada yang perlu tanya. Oh iya, fasilitas di jurusan migrasi ini kita mempunyai beberapa web ya, ada web pendidikan, ada web entity, jadi web tentang pengenalan hardware dan manusia. Kemudian ada web fiber optik, kemudian ada web untuk database dan komputer. Nah, fasilitas itu sebenarnya kalian bagian efek pada jadi di sekolah juga ada akses untuk kalian menggunakan misalnya sekolah untuk belajar. Mungkin dari kalian ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu di-sharing, saya silakan. Untuk jurusan TKJ sendiri, siswa kita sudah pernah menjadi juara 2 pada kompetisi Edward di Surabaya untuk tingkat Jawa Timur. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kalian belajar TKJ. Mungkin ada dari kalian yang perlu disampaikan. Komputer pembulangan.
Jadi kalian harus semangat belajar ya, harus rajin belajar, harus semangat belajar walaupun situasinya sekarang adalah di masa pandemi COVID-19. Yang terpenting juga kalian harus jaga kesehatan, ya, pakai masker, kemudian cuci tangan, dari kerumunan, dan juga jangan lupa juga makan makanan yang sehat supaya kalian tetap sehat selalu sehingga bisa melaksanakan pembelajaran. Jadi belajar itu tidak perlu langsung semalam itu nggak perlu. Jadi harus setiap hari kita laksanakan belajar walaupun itu sedikit. Jadi kalau saya sih kalian di hari ini misalnya mendapatkan pelajaran apa saja itu kalian pelajari kembali, kalian baca lagi, kemudian jika ada tugas ataupun yang diberikan oleh guru itu langsung kalian kerjakan, tidak perlu ditunda besok atau lusa seperti itu, walaupun deadline-nya itu masih lama, misalnya beberapa hari ke depan, tapi saya sarankan kalian harus langsung, karena besok kalau tidak langsung kalian kerjakan besok masih ada tugas lagi, kalau ada tugas lagi sudah numpuk lagi, itu lagi lusa masih ada tugas lagi. Jadi kalian kerjakan setiap tugas langsung di hari yang sama, tidak ada gitu. Kemudian jaga kondisi kesehatan kalian jangan sampai terlalu capek atau manajemen waktu dengan baik. Kapan waktunya kalian kerja, kapan waktunya kalian istirahat, kapan waktunya untuk main, itu harus kalian atur sehingga target yang ingin kalian capai itu bisa tercapai. Saya berharap kalian semuanya adalah yang rajin belajar, semangat untuk dan saya berdoa semoga nantinya kalian menjadi pelajar yang sukses dan juga nanti di dunia industri kalian bisa terima dengan baik. Yang penting kalian laksanakan semua proses pembelajaran dari kelas 1, 2, dan 3 sama kalian berbiasa ini laksanakan dengan baik. Jika tidak ada yang kalian tanyakan atau kalian sampaikan untuk kegiatan kita pada tahun hari ini, saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.